Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffiuddin dari SMP Negeri 1 Jombang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur. Kali ini saya akan berbagi video tentang kegiatan saya dalam aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam aksi nyata saya ini, saya ada beberapa kompilasi video atau dokumentasi yang telah saya lakukan, yaitu yang pertama diseminasi saya tentang membangun budaya positif di sekolah saya pada rekan guru sejawat saya di SMP Negeri 1 Jombang. Kemudian video saya yang kedua adalah tentang diseminasi budaya positif termasuk kurikulum merdeka terhadap orang tua siswa. Kemudian yang ketiga adalah video tentang menyusun penerapan keyakinan kelas di kelas 9A SMP Negeri 1 Jombang. Saya juga memperkuatnya dengan berbagi video ini tentang tanggapan atau umpan balik dari beberapa siswa saya tentang menyusun keyakinan kelas, sekaligus juga ada tanggapan atau refleksi dari rekan guru sejawat saya di SMP Negeri 1 Jombang. Semoga video aksi nyata modul 1.4 di program pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini membawa dampak positif, menginspirasi saya sendiri dan rekan-rekan guru sejawat saya, memotivasi secara internal kepada murid-murid saya, dan semoga video itu juga menginspirasi rekan-rekan guru di Indonesia yang hebat ini. Terima kasih, semoga kita bisa berjumpa lagi dalam video-video yang lain. Ikuti terus dan jangan lupa like dan subscribe video saya di channel YouTube saya. Terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, langsung kami lanjutkan. Durasi saya harusnya kurang lebih 1 jam, nanti saya pakai saja dipercepat, ya cepat singkatnya. Tunggu Pak Kan. Bapak Ibu, jadi yang akan saya sampaikan adalah pengimbasan dari apa yang sudah kami dapat sehubungan dengan PGB Angkatan 8 sehubungan dengan budaya positif. Sebelum saya mulai, saya mau bertanya dulu Bapak Ibu, pemahaman kita, bahwa nanti kita sharing saja. Menurut panjenengan yang dimaksud dengan disiplin itu yang bagaimana? Boleh langsung angkat tangan yang mau berpendapat. Tepat waktu, itu berarti disiplin waktu. Apalagi? Sesuai dengan aturan yang ada. Oke, poinnya saya tangkap. Apalagi? Baik, Bapak Ibu, setelah
saya membaca sana sini dan mengikuti kegiatan PGB, ternyata begini, ada disiplin itu yang memang datangnya dari faktor eksternal dan faktor internal. Kalau faktor eksternal itu adalah karena adanya aturan yang membelenggu kita sekaligus anak-anak. Mengapa anak-anak itu datangnya pukul 7 kurang ketika masuknya jam 7? Karena mereka tahu ada aturan anak harus masuk jam 7. Karena kalau datang terlambat mereka kena hukum. Nah, seperti itu sebenarnya mereka sudah disiplin ya, tetapi sebenarnya disiplinnya karena faktor eksternal, karena ada ketakutan dapat hukuman. Termasuk ketika, bahkan sampai ketika anak melakukan sesuatu karena ingin mendapat pujian, mendapatkan hadiah dari gurunya, itu juga termasuk faktor eksternal. Nah, disiplin yang terbaik adalah self disiplin, disiplin yang datangnya dari dalam diri atau faktor internal. Contoh kepada kita yang semuanya kebetulan beragama Islam, mengapa anak-anak kita ketika sholat jamaah duhur itu bulat mawon nggih? Kok beda dengan kita? Mohon maaf, mayoritas kita itu ya tahulah ketika waktu sholat ya sholat. Karena perbedaannya adalah anak-anak belum punya yang namanya disiplin dalam diri internal sendiri. Tidak ada motivasi dalam diri. Mereka itu karena diobrak-obrak, mereka sholat jamaah diobrak-obrak dan sebagainya. Maka mereka akhirnya jamaah. Nah, faktor internal itulah yang membuat kita, yang akan kita coba gelorakan di SMP kita nanti, agar anak-anak benar-benar disiplinnya itu datang dari dalam diri atau motivasi diri. Karena motivasi itu macam-macam, ya. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam sosial yang merdeka. Kalau anak-anak belum punya disiplin mandiri, akhirnya harus dipaksa untuk disiplin. Bedanya di situ. Nah, dipaksa itu berarti sebenarnya mereka belum merdeka. Agar tercipta merdeka, seharusnya mereka punya disiplin secara mandiri. Nah, mengapa disiplin itu harus muncul dalam diri sendiri? Harus dimunculkan sebuah keyakinan. Nah, keyakinan itu nanti akan kita bangun bersama, termasuk pada anak-anak kita. Nah, ada hubungannya mengapa disiplin? Karena adanya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai yang memang dipercaya oleh semuanya, seluruh dunia, bahwa memang itu adalah sebuah kebaikan. Tidak ada hubungannya dengan ras, tidak ada hubungannya dengan golongan sebagainya. Jadi semuanya menganggap bahwa kebajikan itu memang secara universal. Nah, ada beberapa lembaga atau institusi yang dianggap sebagai punya kebajikan universal, tapi saya ambil yang satu saja. Kita langsung masuk pada profil pelajar Pancasila. Harapannya semua kita, termasuk anak-anak kita terutama, nanti nilai-nilai kebajikannya mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ada istilah motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kalau yang motivasi tentu kita paham ya. Jadi motivasi itu memang seperti tadi kita bahas, bahwa ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Mengapa, mohon maaf ya, mengapa kita sebelum pukul 7 ceklok, terus pukul 2 kita harus ceklok pulang? Apa motivasi kita? Konten dipotong. Itu termasuk motivasi. Iya kan, termasuk motivasi. Gimana motivasi kita? Kebetulan adalah motivasi eksternal, karena kita ada ketidaknyamanan kalau tidak ceklok, ada unsur ketakutan. Tapi ada juga, mohon maaf, mungkin ada di antara kita, wes gak ngurus ceklok lah, bapak dipotong, simpelnya aku kerja, mungkin ada, tapi ya kayaknya tidak ada ya. Ya, jadi artinya kalau ingin datang jam 7 ya memang dari dalam diri sendiri. Karena memang saya harus masuk jam 7, karena siswa saya menunggu jam 7, nanti saya pulang juga jam 2, karena memang anak-anak pulang jam 2, selesai. Bukan karena faktor ceklok. Itu motivasi.
ada motivasi anak berkata tadi Bu Lisda, anak-anak menulis. Motivasinya apa? Karena dipaksa gurunya. Ada juga yang memang dia senang menulis. Jadi memang motivasi itu ada unsur eksternal dan internal. Terus ada hukuman dan penghargaan. Misalnya, ada seorang siswa datang terlambat, kemudian anak-anak disuruh membersihkan masjid. Itu kira-kira menurut kita hukuman atau konsekuensi? Nanti ada konsekuensi macam sini. Sering ya kita ya, sering ya. Anak terlambat, kemudian kita beri konsekuensi membersihkan musola. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kalau misalnya ada anak rambutnya gondrong, kemudian harus dipotong oleh kita, hukuman atau konsekuensi? Terus menurut panjenengan bedanya hukuman dengan konsekuensi itu apa? Kalau hukuman itu satu arah hanya dari kita saja. Kalau konsekuensi kita ngajak komunikasi dulu sama anaknya, kamu itu sudah seperti ini, kamu maunya bagaimana? Kamu sudah berulang kali seperti itu. Kalau misalnya tadi yang rambutnya gondrong, terus kamu itu sudah gondrong, kayak misalnya murid saya kemarin, jadi rambutnya dipotongkan, tidak diajak komunikasi dulu. Tapi kalau diajak komunikasi dulu, diberitahukan bahwa dia itu salah seperti itu, berarti itu namanya konsekuensi, ada hubungan timbal balik antara siswa dengan gurunya. Oke, baik, betul sekali. Jadi perbedaan mendasarnya adalah kalau hukuman itu bisa tidak terencana, tidak terkonsep, tidak ada hitam di atas putih. Kita tidak pernah punya aturan bahwa anak kalau terlambat itu harus membersihkan musola. Oke? Tapi kita melakukan itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi sebenarnya sudah ada tulisannya, sudah ada kesepakatan, ada peraturan. Anak yang tidak begini nanti konsekuensinya begini, itu baru konsekuensi. Dan konsekuensi itu diketahui oleh kedua belah pihak. Kita sebagai monitoring, anak-anak sebagai klien kita. Oh, saya tidak mungkin terlambat, karena saya tahu kalau terlambat nanti saya akan masuk buku catatan. Itu berarti konsekuensi. Jadi konsekuensi itu dipahami oleh anak dan tahu konsekuensinya apa kalau melanggar sesuatu. Nah, ada istilah baru teman-teman, restitusi. Mungkin juga nggak baru juga sih sebenarnya. Ada yang tahu restitusi itu apa? Pengembalian. Duit-duit itu ya, pengembalian. Iya, benar. Kalau dalam istilah itu betul sekali. Kalau kita google itu restitusi itu mengacu ke situ, termasuk restitusi hukuman. Artinya apa? Diskon hukuman, diskon restitusi namanya. Tapi istilah ini ternyata juga dipakai dalam dunia pendidikan. Nah, ini yang coba kita kembangkan karena ini memang sudah menjadi isu nasional. Kita sudah tidak ada yang namanya hukuman, tidak ada yang namanya konsekuensi. Kalau dulu kita kan nggak boleh ada sanksi, kita ganti kata-kata konsekuen. Ternyata itu pun belum membuat anak menjadi muncul motivasi internalnya. Jadi yang terbaik adalah restitusi. Nah, kita kembali kepada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari tiga motivasi ini harapannya adalah kita mempunyai motivasi atau anak-anak kita motivasi yang ketiga, yang ini. Ini intinya begini ilustrasinya, saya bacakan. Jadi IVA ini tidak begitu menguasai pelajaran matematika, biasa kan matematika angel gitu. Tapi tiba-tiba anak ini melakukan sebuah kesalahan, disuruh maju, nyenggol buku, jatuh, terus anaknya langsung gagap mendadak. Nah, oleh gurunya tidak semakin disupport untuk bangkit dalam keterpurukannya maksudnya, tapi justru malah seolah ditertawakan, dipermalukan. Terus anak diberi hukuman di depan kelas dengan sambil memegang ujung hidungnya. Bagaimana kira-kira dengan ilustrasi ini? Monggo ada yang berpendapat. Kita rasanya sudah tidak pernah melakukan ini ya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai guru. Mungkin zaman dulu kita masih sekolah, guru kita melakukan itu pada muridnya,
justru anak dipermalukan. Nah ternyata ini yang tidak diperkenankan di dalam dunia pendidikan kita. Anak bukan podokar dibully, ya, anak dibully. Justru menurut saya adalah kita telah membunuh karakter anak. Terus gak iso matematika, dipermalukan di depan murid, teman-temannya, disuruh begini, begitu dan sebagainya, ya, gitu. Nah ini nanti materi saya akan saya share mawon ya, lengkapnya. Jadi ini secara cepatnya karena saya punya kewajiban menyampaikan ini. Jadi ada ini istilah hukuman bersifat terencana, tidak terencana atau tiba-tiba. Terus konsekuensi itu terencana. Yang restitusi adalah proses, ini yang penting. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kolaborasinya adalah kita dengan murid. Contoh, saya sering kalau ada anak melakukan kesalahan, kadang-kadang gegeten tangannya melayu, plok, gitu. Karena tidak bisa mengontrol emosi. Dari sini akhirnya kita harus belajar. Ternyata hukuman fisik tidak boleh, bahkan hukuman verbal pun tidak boleh. Mempermalukan anak juga tidak boleh. Bahkan konsekuensi pun sekarang dikurangi. Bahkan maksudnya kalau bisa ke restitusi. Anak tanya, restitusi itu ada tiga segitiga. Jadi yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, itu kita tanya, kamu kesalahannya apa? Kadang-kadang kita kan tidak buru-buru menjustifikasi anak, kamu salah. Tapi tidak dibalik pada anak, kamu salahnya apa? Dia akan cerita, saya salahnya begini. Terus kita kuatkan, iya memang kamu salah, tapi itu wajar kok. Semua orang juga pernah melakukan salah. Itu identifikasi masalah. Terus masuk pada periode berikutnya adalah validasi tindakan. Nah, kita membenarkan, iya kamu gak apa-apa salah, manusia juga salah, nanti bisa diperbaiki kan. Kemudian masuk yang terpenting, tahap ketiga adalah mengingat keyakinan. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita? Jadi harapannya nanti kita semua di sekolah ini, terutama oleh wali kelas, bahkan guru mapel, kita akan membangun keyakinan kelas. Bapak Ibu wali kelas, nanti tahap awal dengan masuk ke kelas adalah membangun keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas seperti yang dulu kita gaungkan ketika sekolah ramah, tapi keyakinan kelas. Kita bisa membuat list baru, tapi boleh berdasarkan dari anak-anak. Anak-anak suruh mengemukakan opininya tentang keyakinan. Harapannya adalah keyakinan itu seperti ya keyakinan kita. Kalau saya nggak sholat dosa. Kalau anak tidak melakukan itu, ya dia sendiri yang merasa rugi karena itu adalah keyakinan mereka sendiri. Jadi artinya di restitusi ini anak-anak diajari mengenali kesalahannya, diberi diajak bersolusi. Kira-kira kalau salah begitu apa yang harus kamu lakukan? Diajak mencari solusinya sampai anak pada menemukan sendiri permasalahannya, kemudian solusinya apa. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Sehingga harapannya adalah anak-anak benar-benar disiplin, patuh, taat dan sebagainya itu memang berasal dari diri sendiri. Dan kalaupun ada kesalahan itu mereka mampu menemukan solusinya. Kita baca kasus ya, agak cepat nih ya. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Kita baca secara cepat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat tuh sekolah. Pertanyaan dulu kita sekolah ya. Kalau sekarang masih ada nggak? Masih. Wes, ayo kita tinggalkan zaman-zaman itu guys. Sudah tidak boleh. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Kan gak ada hubungannya ya. Terlambat kok cara gongkon melayu lapangan basket hukuman. Karena sangat mungkin ini tidak ada dalam sebuah peraturan. Tidak ada. Ya kok mau lo terlambat ngepel masjid gitu, sama saja. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Karena apa? Berhubungan dengan tindakannya sendiri. Kalau kita menumpahkan minuman dalam lantai, maka konsekuensinya adalah kita membersihkan. Kalau kita merusakkan baju orang lain, maka konsekuensinya adalah kita membetulkan baju orang itu. Itu konsekuensi. Ada hubungannya dengan tindakannya.
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Jangan. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Sepatu. Ada hubungannya sepatu sama dilepas. Iya, memang sini tidak jelas tertulis atau tidak. Tetapi logika kita berjalan kan. Rasanya kok tidak mungkin anak nggak pakai sepatu, kemudian kita tulis sebuah aturan anak harus bertelanjang. Rasanya tidak begitu. Jadi ini lebih ke hukuman akhirnya. Tidak manusiawinya yang kita tangkap. Ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal belajar 10 menit. Nah, terlambat 10 menit, dia ikut ke kelas 10 menit. Jam istirahatnya berkurang 10 menit, konsekuensi. Opo. PPT-nya ada yang kurang karena dari sebuah video saya transfer ke sini. Ya wes lah, gak penting ya. Sebagai seorang guru, ya kita belajar untuk sebuah kasus ya. Ketika murid kita melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan kita lakukan? A. Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Atau B. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. C. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. D. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang harusnya tidak kamu lakukan? Yang E. Mengkritik dan mendiamkannya. Yang mana? Yang paling bijaksana. Gitu. Intinya adalah restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi penting adalah memulihkan diri berbuat salah. Contoh, kita baca tentang kasusnya, bahwa kita menyebut nama ya, Roni. Itu kan bisa saja kita memang yang salah. Bisa saja kita yang salah, karena kita memang belum punya treatment yang tepat dengan anak yang benar-benar sulit untuk kita atur. Karena mungkin kita lebih banyak ke model penghakiman. Atau kasus yang lain, Febrianto atau siapa lah. Bisa saja kita belum mentreatment secara keseluruhan, sehingga akhirnya anak belum diajak menemukan jati dirinya, anak belum mampu memiliki tujuannya dan sebagainya. Terus ya, ada video nanti saya share saja di grup kita, nanti linknya saya kirimkan kepada jenengan karena di sini penting sekali jangan. Kita nanti akan ada yang namanya, bahwa kita sebagai guru itu ada yang namanya 5 posisi kontrol. Ini harus kita pelajari bersama. Saya juga sedang belajar, monggo kita belajar bersama. 5 posisi kontrol ini harus kita pahami. Yang pertama adalah posisi kita sebagai penghukum. Sering anak tidak melakukan apa yang sesuai dengan, tidak usah dengan aturan sekolah, aturan kita sendiri aja mungkin kita akan memberikan hukuman. Berarti kita, posisi kita sebagai penghukum. Sidi-sidi menghukum marah. Atau yang kedua, kita posisinya sebagai guru yang membuat murid merasa bersalah. Kita ngomongnya, nanti kesiapno, sampai gak sano aku ta. Nah, itu akhirnya merasa bersalah kan? Ya, merasa bersalah anaknya. Kamu harus rajin. Nanti kamu tidak rajin, nanti saya dimarahin Pak Kepala Sekolah. Supaya anak merasa bersalah. Oh, guru kok seneng rek, gitu. Itu posisi yang kedua. Posisi yang ketiga, apa Bu? Saya dibantu. Yang ketiga apa? Teman. Posisi teman. Teman itu so akrab. Biasanya saya itu so akrab, tapi kadang-kadang menghukum. Tapi ada peluang pilih kasih. Iya, jadi enaknya teman itu satu, kita so humble, so akrab. Tetapi ada subjektivitasnya. Ada anak yang kita perlukan beda dengan anak yang lain. Ada like and dislike. Yang keempat, posisi kita sebagai apa Bu? Bukan ada, bukan. Manajer yang terakhir. Ada yang keempat. Maksud video ini memang tidak saya putar karena panjang 12 menit ya. Monitor kalau saya. Iya. Posisi guru sebagai monitor. Monitor itu apa? Nek ngilingno dengan peraturan-peraturan. Ya Mas, sampai garo ta, ini aturannya kita gini, mengingatkan. Ya Mas, sampai lo jam berapa ini baru datang, hanya mengingatkan tentang peraturan.
Dan yang paling hebat adalah posisi kita sebagai manajer. Sampai pada restitusi itu baru kita manajer. Mengidentifikasi, memvalidasi tindakan sampai pada kembali pada keyakinan. Memanajer anak yang sampai pada menemukan jati dirinya, menemukan tujuan hidupnya, memperbaiki kesalahannya. Bukan anak dibiarkan dihakimi tanpa diberi solusi, apalagi anak sampai menemukan solusinya sendiri. Nah, posisi manajer itulah yang diharapkan dari pendidikan yang mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih. Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Ini kita belajar bersama ya. Harapannya kami adalah bahwa di tahun pelajaran nanti kita akan mencoba membuat sedikit, kalau bisa banyak perubahan, tapi minimal berubahnya perlahan-lahan. Kita akan mencoba anak-anak itu benar-benar nyaman belajar di sini, karena tujuan belajar ini adalah menemukan saya dulu kalau ngajar itu harapannya anak itu harus bisa begini. Mungkin jangan sama nih. Misalnya saya ngajar nulis cerpen, saya berharap anak harus bisa nulis cerpen. Ternyata itu sebenarnya tidak benar, karena kita tidak tahu potensi mereka. Seperti tadi yang saya oleh Pak Kas, tidak semua anak mampu itu. Tugas kita itu adalah menuntun anak untuk menemukan kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak sekarang hidup di dunia digital, berarti kita juga harus bisa menuntun mereka. Ibaratnya begini Pak Ibu, kalau kita itu seorang petani, tidak mungkin kita membuat sebuah tanaman dengan biji yang sama, tetapi akan tumbuh tanaman yang berbeda. Kita tidak mungkin menumbuhkan biji jagung untuk menjadi padi. Jadi artinya begini, anak-anak kita itu masing-masing punya potensi, anak-anak itu punya kodratnya. Maka kita tidak mungkin membuat anak itu keluar dari kodratnya. Dan tugas kita adalah menuntun mereka, bukan menuntut. Menuntut anak menemukan kodratnya, dan tugas kita adalah biji jagung itu biarlah tetap tumbuh menjadi biji jagung, dan benih padi biar tetap menjadi padi. Tugas kita adalah menyuburkan tanahnya, menyemainya, memberi pupuk, memberikan suasana yang indah dan sebagainya, agar anak benar-benar menemukan kodratnya. Itu dari saya. Barangkali ada umpan balik bisa disampaikan dari teman-teman tentang budaya disiplin ini. Saya ingatkan Bapak Ibu nanti, terutama wali kelas, silakan nanti di kelas awal panjenengan membuat keyakinan kelas. Tidak perlu banyak, yang penting benar-benar diyakini anak, dan anak benar-benar akan menemukan jati dirinya. Anak-anak belajarnya nyaman, dan sudah tidak ada yang namanya kita menghukum anak karena tidak ada alasan yang jelas. Itu saja. Dan nanti kita kembangkan juga akan membuat keyakinan sekolah. Kita ramu, bahkan kita akan melibatkan banyak orang. Nanti panjenengan teknisnya kalau membuat keyakinan kelas, panjenengan ambil data dari anak-anak. Kamu usulan apa? Usulan ditampung, dikelompokkan, kemudian nanti diambil yang terbaik, jadilah keyakinan kelas. Anak-anak suruh tantangan bahwa benar-benar itu adalah dari anak-anak, bukan dari guru. Karena kalau guru jatuhnya nanti peraturan, padahal anak itu tidak suka diatur. Sekarang zamannya atau eranya pendidikan merdeka, maka biarkan anak-anak memerdekakan diri, tapi merdeka yang positif. Anak tidak mau diatur, apalagi aturan itu adalah yang buat kita. Kita ternyata belum mampu menyelami dunia mereka. Biarkan mereka memunculkan dirinya secara positif, dan kita bukannya hanya menuntun. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekaligus saya tutup untuk materi paradigma yang tadi saya sampaikan. Boten siap kita sampaikan hari ini karena materi juga sebagian besar sudah disinggung oleh Bapak Sulekan. Semoga ada ihale yang lain, dan kita selalu belajar istiqomah untuk menemukan yang terbaik, untuk membuat anak-anak belajar ini nyaman dan benar-benar tercipta anak-anak yang juara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina. Saya guru SMP Negeri 1 Jombang. Di sini saya akan menyampaikan tentang
Kesan saya setelah mendapatkan ilmu tentang budaya positif yang disampaikan oleh rekan saya Bapak Rofi Udin sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Saya merasa mendapatkan ilmu yang baru, terutama kemampuan saya dalam mengelola murid sebagai manajer, kemudian bagaimana saya harus melakukan restitusi agar siswa dapat kembali terhadap lingkungannya, dan bagaimana memperlakukan siswa ketika mereka melakukan suatu kesalahan, serta membangun dan membiasakan budaya positif kepada siswa. Hal ini sangat bermanfaat terutama bagi saya dan lingkungan sekolah kami. Semangat Bapak Rofi dalam menjalankan pendidikan guru penggerak, semoga dapat membawakan manfaat terhadap diri sendiri dan lingkungan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekurangan Ibu Pak. Ini Bapak PLH Kepala CP Kerja Jombang. Jabatannya nanti kira-kira 2 bulan. Sampai Agustus gitu. Terima kasih Pak Ibu. Oh ya, Bapak Ibu tadi kesini sudah diparingi kotak nggih, boleh dinikmati. Dibawa pulang juga boleh. Mungkin poso dimasuki. Oh lagi boleh nambah. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah materi tentang kurikulum yang akan saya sampaikan. Nanti mungkin banyak tampilan yang hanya sebagai contoh, nanti kita bisa skip atau yang perlu dihasilkan saya silakan. Itu nama saya, kalau tadi Pak Fakur itu nama saya, jadi namanya jelas, namanya Islam banget ya. Jadi mohon tidak usah ragu. Saya akan menyampaikan bidang kurikulum. Next. Berikutnya. Nah, sampai sini bunyinya adalah kurikulum merdeka. Kalau yakin memiliki pasti ada yang guru sami dengan kami, atau mungkin justru pengawas atau apa yang paham tentang kurikulum bisa kita sharing, atau mungkin Bapak Ibu yang tidak di dunia pendidikan memahami kurikulum merdeka itu seperti apa. Karena ada yang sudah tahu, oh merdeka kok enak sakar PDW gitu. Tribun, ada yang mungkin pemahaman panjenengan setelah mendengar kata, oh saya kurikulum merdeka. Pemahaman panjenengan kurikulum merdeka itu bagaimana? Pokoknya arahnya sakar PDW gitu. Artinya begini, kurikulum merdeka itu garis besarnya adalah pemerintah itu sudah tidak perlu mengatur terlalu banyak dengan urusan sekolah dan anak-anak. Pemerintah pusat itu hanya memberikan sebuah paket, namanya nanti ada CP, capaian pembelajaran, diberikan selama satu fase. Satu fase itu kalau SMP ada fase D namanya, 3 tahun. Ada fase C, ada fase B, fase A, bahkan ada fase setelah anak SMA itu berarti fase E. Nah, satu fase itu diberikan satu paket. Nih, kalau dulu namanya kurikulum 13 kan ada namanya kompetensi dasar kan gitu. Kelas 7 semester 1 itu anak-anak harus belajar ini. Semester 6 harus ini dan seterusnya. Sekarang tidak. Pemerintah hanya memberikan satu paket global. Namanya CP, capaian pembelajaran itu satu paket untuk 3 tahun. Nah, sekolah boleh menampilkan, mengambil itu sesuai kehendaknya. Oh, SMP 1 mengambil yang CP nomor sekian sampai sekian. Nanti kelas 8-nya sekian-sekian dan seterusnya. Maka sangat mungkin dan pasti tiap sekolah tidak sama. Maka akhirnya menjadi sedikit aneh adalah ketika ada anak mutasi ke sini. CP-nya sana sudah disampaikan, di sini disampaikan lagi, sangat mungkin. Itu yang namanya merdeka. Termasuk model-model pembelajarannya, anak-anak lebih merdeka, gurunya juga harus merdeka. Maka ada istilah merdeka belajar dan merdeka mengajar. Nah, itu merdeka, bukan sakar PDW. Berikutnya Bu, tujuannya. Dasar mikirnya adalah dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, bahwa tujuan pendidikan yang utama adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan tertinggi. Bagi siapa? Bagi murid. Itu. Berikutnya Bu, ini tidak bisa dibacakan ya, intinya nanti bagian bisa googling sendiri. Jadi memang
Dasar-dasar yang dipakai adalah semua adalah filosofi dari KHD. Filosofi KHD yang sejak sebelum ada kemerdekaan itu sudah ada, ternyata mungkin terlewatkan atau mungkin kurang pemantapan. Nah sekarang dihadirkan kembali. Ternyata disitulah banyak hal yang luar biasa dan ini ditanamkan kembali dalam kurikulum Merdeka. Berikutnya Bu, nanti terus saja. Nah, kita masuk ke keterampilan abad 21 karena kita sekarang sudah ada di zaman yang berbeda. Mohon maaf, hari ini anak-anak kita semuanya punya HP gitu. Ada yang tidak punya HP, mungkin ada tapi rasanya langka, justru langka. Kalau zaman dulu kan tidak, yang punya HP langka, sekarang tidak. Tapi dampaknya ya luar biasa, bisa positif, bisa negatif. Nah kita sebagai orang dewasa, baik panjenengan sebagai orang tua di rumah, kami sebagai guru di sekolah harus benar-benar bijaksana mengantisipasi ini. Kita tidak bisa memaksakan pembelajaran seperti zaman dulu lagi. Arah-arah diulang, gurunya model ceramah, akhirnya muridnya ngantuk. Karena apa? Gurunya sama sekali tidak semenarik yang ada di HP mereka. Betul kan? Pasti. Maka kami pun harus belajar mengupgrade diri bagaimana kami agar minimal sama menariknya dengan yang ada di HP mereka. Karena kita hidup di zaman digital, anak-anak sudah digital. Bahkan saya yakin anak-anak itu lebih canggih kalau urusan IT dengan kita. Maka mohon panjenengan juga sebagai orang tua di rumah monitoring anak-anak, nyimpan apa di HP-nya, lihat historisnya, apa yang pernah dibuka dan sebagainya. Jangan pasrah bongkar karena anak-anak kita tuh lebih canggih untuk menyembunyikan apapun yang perlu mereka sembunyikan. Karena kita ada di abad ini. Guru pun juga demikian. Nah, abad 21 ini kita dituntut anak-anak berpikir kritis dan solutif, kreatif, inovatif, komunikasi dan kolaborasi. Dan semua ini harus kami sampaikan di sekolah. Dasar-dasar ini capaiannya, tujuannya ada upacara, setiap Senin upacara. Masuknya pukul 6.40 kalau nggak salah, 6.40 sampai 7.20, berarti total 50 menit. Saya alokasikan 1 jam JP, 1 jam JP itu 40 menit. Yang 10 menit itu untuk persiapan biasa anak-anak tuh. Ada yang bahasa mesti ngunyap sih gitu, ngunyap. Apalagi yang kelas 7 nanti biasa, senengnya banyak sekali kalau kelas 7. Ngunyur dari kodol di sini ternyata nggak kelas sudah. Kan gitu ya. Jadi 1 JP plus 10 menit untuk persiapan. Deal 7.20 mulai jam pembelajaran pertama. Ada istirahatnya yang pertama 20 menit untuk anak-anak istirahat. Ada istirahat yang kedua agak panjang 50 menit, sekolah lain sampai 60 menit, saya mengalokasikan 50 menit. Karena apa? Ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah jamaah sholat zuhur. Ini kami tekankan terus, kami istiqomahkan, mohon bantuan panjenengan untuk mensupport anak-anak jamaah di sini. Karena kalau pulang tidak jamaah di sini, saya punya keyakinan zuhurin pasti hilang. Jadi ngapunten kalau ada cerita, oh guru saya mesti kok jamaah kok galak-galak, itu memang kami niati begitu. Kami tidak usah galak di pelajaran nggak apa-apa, tapi kalau sudah udah sholat kan harus agak galak. Kok anak-anak sini banyak bu, masih kocok otak pagar dulu. Kalau kita jeding sebagainya banyak sekali, ligu-ligu ya begitu. 10 menit karena apa? Tahun-tahun kemarin kami sudah melaksanakan jamaah. Jamaahnya itu sholat istirahat 2 itu 30 menit, 15 menit untuk putra, 15 menit untuk putri. Musola ini atau masjid ini tidak menampung sejumlah semua anak. Siswa kami itu hampir 1.000, 320 kali 3, 960. Kalau sholat bareng sini putra putri, wah harus lantai 2 Pak Guru, belum cukup. Akhirnya kami buat sesi awal istirahat itu anak-anak ada langsung harus segera wudhu yang putra, yang putri makan-makan dan sebagainya. Sing alibi, tahu alibinya putri? Kok nggak sholat? Perayaan. Kan kabarnya kami periksa kan? Kami nanti salahkan nanti. Enggak, tapi kami hanya bisa mampu menasihati, memotivasi dan sebagainya. Itu. Nah, jadi putra sholat 14 menit. Jadi nanti kami nyiapkan jadwal imam putra siapa, imam putri siapa. Nah, ketika anak-anak putra sholat
itu yang anak-anak yang putri yang rajin itu Bu, gak jajan sih. Waduh, memang gitu harapannya. Anak-anak putra sholat, putri wudhu. Hari-hari kadang sedang itu buat kita ngaku ini. Wudhu langsung serah gitu. Ya begitu harus memang 15 menit berbagi waktu. 15 menit putra, 15 menit putri. Setelah itu baru ada waktu sisanya untuk makan siang jika skenario-nya 5 hari kerja. Pulangnya 15.10. Next Bu, hari berikutnya. Nah bagaimana dengan Selasa sampai Kamis? Maksudnya beda. 7 tepat karena tidak ada upacara. Tetapi kami mengalokasi waktu khusus 20 menit. Ini mau nanti 5 hari kerja, 6 hari kerja, tidak berubah. Akan ada pembiasaan 20 menit. Untuk apa saja? Yang beragama Islam, Asmaul Husna, membaca surat, nanti akan ada yang namanya taktil dipimpin oleh Son Pusat. Maka harapannya anak-anak nanti membawa Al-Quran bagi yang Islam, yang non Muslim bawa Alkitab. Tolong jangan bawa primbon gitu ya. Dilanjut pembiasaan separuhnya, menyanyikan Indonesia Raya, membaca Pancasila, memimpin doa, itu terus istiqomah. Mengapa kok Pancasila penting? Ya penting. Mohon maaf Bu, beberapa anak itu ada yang nggak hafal Pancasila. Kan gantian tuh mimpin ya, gantian. Ayo kamu, nggak hafal itu kamu benar-benar tidak hafal atau ngebleng karena grogi nggak tahu. Tapi di situ akan menunjukkan jiwa-jiwa pemimpin memang. Bergantian memimpin temannya, ya itu. Nah pulangnya sama, istilahnya sama, 1-2 sama, tapi pulang juga sama 15-10. Jadi nanti setiap hari, kalau 5 hari kerja, nanti Senin sampai Kamis maksudnya beda, yang Senin toh, terus pulangnya selalu sama 15-10. Baru Jumat Bu, maksudnya sama nggih, pulangnya yang beda. Jadi kalau Senin sampai Kamis itu total masing-masing 10 JP, 10 jam pelajaran sama. Jumatnya itu 8 jam pelajaran, pulangnya pukul 14.00. Tetapi ada yang namanya ekskul wajib, yaitu pramuka. Ini wajib itu artinya memang harus semuanya ikut kelas 7 dan 8 dimensinya. Terus nah, dimensi yang pertama beriman. Ada breakdownnya, itu namanya elemen. Di bawah elemen ada lagi sub elemen. Ada 5 elemen. Jadi ini yang maksudnya adalah ketika anak berproyek itu bukan membuat produknya yang kita utamakan, tapi mencapai dimensinya itu. Ada dimensi beriman, ada dimensi gotong royong, ada dimensi berkebinekaan global, ada dimensi mandiri, kreatif, kolaboratif. Itu yang kita bidik sebenarnya. Tujuan membuat sesuatu itu hanya sebagai jembatan. Contoh saya begini, kewirausahaan, ada tema kewirausahaan, kelas 7 nanti ya. Dibagi kelompok-kelompok, satu kelas dibagi 6 kelompok. Nah, satu kelompok mendesain, kami hadirkan narasumber. Hadirkan narasumber, kalau kewirausahaan berarti langsung wirausahawan saya datangkan, supaya dampaknya, impactnya lebih baik ke anak-anak. Wih, diajari macam-macam jadi wirausaha. Anak-anak melejit, idenya banyak. Nah, akhirnya merencanakan membuat sesuatu. Ada yang minuman ini dan sebagainya. Nah tiba-tiba tidak semua anak berhasil. Apa gagal P5-nya? Kalau kita mungkin gagal, makanannya nggak jadi kok, nggak apa mau tadi donat misalnya gitu, nggak jadi, gagal. Kalau kita lihat produknya gagal, tapi yang kita lihat bukan itu, tapi capaian dimensinya. Anak sudah bergotong royong ketika membuat itu, iya, ya sudah berhasil. Makanya dinilai oleh gurunya adalah nanti gotong royongnya anak ini bagaimana, mandirinya bagaimana, itu yang dinilai. Produk gagal biasa, karena kami tidak ingin menciptakan anak-anak sebagai pembuat apem semua. Terus gitu, anak punya passion masing-masing. Tujuan kami ada prosesnya itu yang mahal. Hasil akhir biarkan nanti mereka sendiri akan berkreativitas, berinovasi dan sebagainya. Maaf, anak-anak yang datang ke situ tuh kira-kira bagaimana perilakunya? Kok gak kita guru kan? S2 nego anak-anak kita.
Sampai sekarang juga masih ada beberapa anak gitu. Jadi misalnya siapa guru di situ duduk gitu ya, lewat itu ya biasa. Misalnya kami duduk di sini selesai sholat, anak lewat depan situ, ini biasa. Ini harus kita tanamkan bersama, panjenengan juga kami. Dulu itu kalau ketemu saling sapa pasti Assalamualaikum Pak Rafi. Sekarang tidak, hanya 1-2 anak yang lain enggak. Itu pada di luar sekolah loh Bu, apalagi di luar sekolah belas gak noleh. Saya itu gitu, kau yang aku muridku kan, kamu nggak mungkin kenal satu-satu gitu. Kau ini muridku, itu kan gak nyopor, berarti mungkin bukan, padahal murid loh. Emang kalau di luar tuh kayaknya enggak atau bagaimana gitu. Itu yang terjadi. Nah itu yang kita coba hubungi dengan dimensi. Jadi dimensi yang tadi ada 6 itu, mau project, mau pelajaran semuanya kita tanamkan 6 dimensi itu. Ini contoh upacara bendera tiap Senin, disiplin dan sebagainya. Terus Bu, contoh-contoh upacara hari besar nasional, anak juga masuk untuk upacara di sini. Berikutnya hafalan Asmaul Husna, berikutnya lagi hafalan surat pendek Yasin, selesai. Terus berikutnya ini berdoa praktik. Nah, semua pembelajaran yang kami usung adalah bagaimana anak bernalar kritis, kreatif, mandiri dan sebagainya. Itu yang kita upayakan, kita ikhtiarkan bersama. Mohon support dari panjenengan semua. Berikutnya ini contoh P5. Ini P5 kemarin kebetulan gaya hidup berkelanjutan, itu berarti mengolah sampah. Tapi ada yang terjebak. Pokoknya produk paling apik mesti juara. Paling kita nggak minta juara, kita menilai prosesnya. Ini hanya sebatas seperti pestanya gitu, kita buatkan semacam ajang anak-anak pamer karya. Ini contohnya membuat kostum dari daur ulang. Berikutnya Bu, ini kegiatan gesis daring, gerakan siswa sadar lingkungan tiap Jumat. Itu resminya, tapi sebenarnya sadar lingkungan itu harus dilaksanakan setiap hari. Anak benar sadar bagaimana membuang sampah, anak sadar bagaimana memperlakukan pohon, anak sadar bagaimana kalau menemukan sampah. Anak-anak sekarang belum sadar. Sampah itu sudah disiapkan di tempat masing-masing 3 tempat. Ini sudah campur. Tadi sini Pak Fakur di apa namanya rak atau laci meja itu mesti gerayai soet sampah tol. Itu nih. Jadi artinya belum ada kesadaran lingkungan. Terus Bu, monggo. Ini sudah dengan sama dengan tadi. Terus project nanti Ibu santui. Ini project kami rencanakan. Project yang pertama nanti insya Allah judulnya, tema yang kami ambil adalah suara demokrasi. Anak-anak belajar demokrasi. Wah, dulu 17 tahun belum pilpres, bukan pilpres. Ini demokrasi di tingkat kelas atau sekolah. Demokrasi pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan sebagainya. Itu yang kami ajarkan di situ. Kemudian nanti project berikutnya di semester akhir semester ganjil itu kami ambil kewirausahaan. Ini yang paling senang bagi anak-anak. Dodolan. Jadi kalau saya sosialisasi, anak-anak kumpul semua kan sosialisasi tentang kewirausahaan. Apa anak-anak kewirausahaan? Definisinya anak-anak kewirausahaan itu apa? Dodolan. Dan memang sangat menyenangkan bagi anak. Kami tidak ingin menciptakan anak untuk menjadi penjual semua, tidak, tetapi minimal anak-anak punya pengalaman empirik bagaimana berkreasi, berinovasi, berdagang dan sebagainya, dan bertemu dengan banyak orang. Itu. Jadi produk akhirnya seperti apa itu bukan hal utama, yang penting prosesnya. Dan tema yang ketiga, yang terakhir adalah di penghujung semester genap. Tema yang kami ambil adalah gaya hidup berkelanjutan, yaitu tentang saya ingin mengajak kalian untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Namun sebelum itu saya mau bertanya jawab. Menurut kalian, seorang anak yang tiba-tiba membuat sebuah kesalahan, misalnya datang terlambat ke sekolah, dari
jam 7, tiba-tiba dia datang jam 7:10. Terus kemudian anak itu diberi hukuman oleh gurunya, suruh membersihkan masjid misalnya. Menurut kamu setuju atau tidak? Setuju. Mengapa setuju? Kenapa? Boleh berpendapat bebas. Karena melanggar peraturan. Akhirnya harus dihukum. Jadi kalau setelah pelanggar harus dihukum gitu ya? Ya, berani bertindak harus sebagai tanggung jawab. Karena begini, misalnya kalian mendapatkan sebuah prestasi di kelas ini, misalnya pelajarannya matematika misalnya, kamu mampu mengerjakan soal dengan bagus, kemudian kamu diberi hadiah oleh gurumu, entah dalam bentuk apa hadiah, berupa benda. Untuk kamu setuju atau tidak? Setuju. Karena dia berprestasi terus diberi hadiah, setuju tidak? Setuju. Bikin hukuman ya setuju, bikin hadiah ya setuju, ya luar biasa ya. Terus misalnya ada aturan sekolah, anak tidak boleh membawa HP misalnya. Tiba-tiba anak bawa HP, di situ sudah dijelaskan bahwa kalau membawa HP akan ada konsekuensi. HP-nya disita 1 minggu, 1 bulan dan seterusnya. Menurut kalian setuju atau tidak? Setuju. Diberi hukuman setuju, diberi penghargaan setuju, diberi konsekuensi juga setuju. Sekarang pertanyaan saya, misalnya anak yang terlambat kemudian disuruh membersihkan itu, kira-kira membersihkannya itu secara sadar diri apakah karena terpaksa? Terpaksa. Artinya berarti bahwa anak yang membersihkan itu belum tentu mau secara sadar diri, karena dia dipaksa untuk membersihkan, artinya mau karena dia melanggar. Berarti dia melakukan karena sebuah keterpaksaan. Oke? Yang kedua, ketika anak berprestasi kemudian diberi hadiah, kira-kira untuk berikutnya kalau tidak ada hadiah, anak itu masih semangat untuk berprestasi atau tidak? Ya. Akan ada sebuah daya juang yang luntur, betul nggak? Betul? Betul. Sudah sama repot, ngapain? Kita mau prestasi mau tidak juga tidak ada apa-apanya. Betul kan? Sekarang yang ketiga tadi, anak yang bawa HP diberi konsekuensi, terus disita misalnya, terpaksa atau tidak terpaksa? All. Jadi sebenarnya anak-anak, kira-kira yang terbaik kalau kita hubungkan dengan kedisiplinan siswa, disiplin itu yang paling baik disiplin dari mana? Tidak telat, itu salah satu bentuknya. Disiplin itu karena dipaksa, ataukah karena ada hadiah, ataukah karena kamu sadar bahwa disiplin itu penting untuk kalian? Anak yang tidak ingin terlambat itu akhirnya datang terus tidak terlambat. Karena apa? Dia tahu dia harus disiplin. Karena kalau dia tidak disiplin, dihukum membersihkan ini dan sebagainya. Jadi kira-kira disiplin itu datang dari diri sendiri atau orang lain? Dia kan takut dengan hukuman. Karena dihukum, akhirnya dia disiplin. Dari disiplinnya bukan dari dalam dirinya sendiri. Anak yang biasa disiplin belajar dengan tekun, mau ada hadiah maupun tidak, tetap disiplin belajar. Tapi gara-gara ada embel-embel ingin diberi hadiah, akhirnya anak itu mati-matian ingin mendapatkan hadiah. Maka kira-kira disiplin belajarnya itu dari dirinya sendiri atau karena motivasi yang lain? Karena ada hadiah. Makanya sekarang itu sudah tidak usum, tidak ngetren yang namanya ranking. Berapa kali dia rankingnya kan? Karena sudah tidak boleh. Karena ranking itu membuat orang mindsetnya adalah ingin dapat ranking, motivasinya ingin dapat ranking, bukan dari dalam dirinya sendiri. Anak yang tidak bawa HP itu karena apa? Terpaksa, takut disita. Berarti motivasinya dari luar atau dari dirinya sendiri?
mari disita kita bawa nah ternyata motivasi yang paling keren itu adalah motivasi yang datang dari diri sendiri. Saya sedikit bercerita ya. Zaman dahulu itu ada seorang ilmuwan, profesor dari Amerika namanya David McNeely. Dia itu mengadakan sebuah penelitian mencari sebuah negara termiskin di dunia. Boleh ini ketemu negara ini, ditolak ini, kota termiskin di negara itu ketemu, terus dia datang ke sana. Dia juga seorang motivator. Tiap hari dia datang ke perkumpulan ngopi dan dari para ini. Wah, kamu yang gaya. Terus pokoknya super malas ya. Tidak ada keinginan untuk maju. Makanya kota itu jadi kota termiskin. Dia tiap kali ketemu dengan orang itu, kerjanya hanya satu, memberi motivasi. Ayo kamu hebat, ayo kamu kerja, ayo kamu belajar, dan seterusnya. Begitu terus sampai 1 tahun. Kerjanya hanya memotivasi masyarakat sekitar. Terus dia kembali ke Amerika. Beberapa waktu berikutnya yang terjadi di luar dugaan. Memang ini si David McNeely ini memberikan sebuah teorinya dia. Setelah beberapa waktu berikutnya, kota itu yang tadinya termiskin sudah berubah drastis. Semua orang rajin belajar, rajin bekerja. Dan sekarang ini kota itu sudah menjadi kota yang sangat terkenal di dunia, bukan hanya di negara ini. Terkenal dengan tekstilnya, terkenal dengan filmnya. Tahu kira-kira kota apa itu? LA itu Amerika. Tadi dari Amerika, dari negara lain. Jadi tadinya negara termiskin ketemu kota termiskin, akhirnya berubah menjadi luar biasa. Kota apa? Kotanya. Kalau negaranya India, oke. Kotanya. Saat itu nama kotanya adalah Bombay. Sekarang sudah berubah jadi Mumbai. Bukan itu jadinya. Ada kota Bombay, maka sana itu produksi filmnya itu 1 tahun bisa memproduksi satu film satu tahun 1000 judul. Ini luar biasa ya. Karena begitu hebatnya, maka film-film India itu disebut dengan Bollywood. Karena kalau yang terkenal itu kan Hollywood, Amerika. Ini Bollywood. 1 tahun bisa 1000 judul. Tekstilnya terkenal kemana-mana. Gara-gara apa? McNeely memotivasi. Motivasi dari mana? Dari luar, karena dari orang lain. Tapi ketika David McNeely ditinggal, yang terjadi apa? Masyarakat sekitar memotivasi dirinya sendiri untuk berubah. Jadi kekuatan utama itu adalah memotivasi diri sendiri, bukan orang lain yang memotivasi. Orang lain sebagai perantara, tapi yang terpenting adalah bagaimana kamu mau mengubah diri menjadi lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Keterangan untuk kita semua. Itu yang disebut dengan budaya positif, budaya mengubah mindset. Kalau kamu ingin menjadi orang hebat, itu sebenarnya pilihannya yang satu. Pilihlah hal-hal yang sulit, bukan hal-hal yang mudah. Orang hebat itu semuanya adalah berani memilih yang sulit, bukan hal yang mudah. Contoh sederhana. Hal-hal mudah itu ada. Contoh, kalau saya ya, tiap malam scroll TikTok, paling gampang. Ya nggak? Kayak gini gitu. Gampang sekali. Tapi apakah menjamin dengan scroll TikTok itu kamu akan berhasil? Yakin tidak? Kecuali kamu mengubah mindsetnya dengan belajar scroll TikTok, kamu membuat konten TikTok baru berubah. Tapi kalau kamu hanya pengguna TikTok, selamanya kamu hanya sebagai pengguna. Sekali-kali dari blog TikTok membuat konten TikTok, baru kamu akan mendapat sesuatu yang berbeda, lebih kreatif, inovatif, dan menghasilkan uang. Gitu ya. Hal yang sulit contoh, belajar sulit. Pilihan sulit belajar, tapi efeknya apa? Orang itu akan menjadi berhasil. Jadi pilihan sulit itu rata-rata adalah membuat orang itu berhasil. Oke, jadi simpulannya adalah jika ingin berubah, ingin menjadi disiplin,
bukan orang lain yang mengubah, tetapi diri sendirilah yang harus berubah. Nama lainnya adalah self disiplin, disiplin dari diri. Saya ingin datang ke sekolah lebih pagi. Mengapa? Apakah disuruh orang dulu? Tidak. Saya ingin datang lebih pagi karena saya supaya tidak terlambat mendapatkan pelajaran. Disiplin. Saya membuang sampah. Mengapa? Sadar diri. Karena ini adalah kesehatan, keindahan, dibuang. Kalau usah dikongkong, kalau usah diberi sanksi apalagi. Tetapi rata-rata kita itu belum sadar diri, disuruh dulu, dipaksa dulu, dihukum dulu, baru akhirnya menjadi disiplin. Tapi ujung-ujungnya menjadi tidak berhasil. Kita melakukan sesuatu karena masih takut dengan orang lain. Aku buang sampah kenapa? Saya belajar kenapa? Disuruh ibu sama bapak. Belum ada kesadaran diri. Maka setelah self disiplin terbangun, akhirnya kita membuat sebuah keyakinan. Bisa ditumbuhkan dari keyakinan diri, diperbesar keyakinan kelas, diperbesar keyakinan sekolah. Bahkan kalau perlu di rumah juga buat keyakinan keluarga. Apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Menurut kalian apa? Angkat-angkat ini bisa. Bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Betul sekali, bagus. Ada yang lain? Keyakinan kelas tidak ada kalimat negatif, semuanya kalimat positif. Betul, secara fisik betul. Tapi secara fundamentalnya ada yang tahu nggak? Perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Sama dengan apa bedanya keyakinan sekolah dengan peraturan sekolah? Kalau peraturan sekolah kamu sudah tahu kan? Kamu gondrong dipotong, gue HP disita, itu kan peraturan. Ada yang tahu? Baik, nih. Kalau yang namanya peraturan itu identik dengan ada yang namanya konsekuensi. Misalnya, tidak boleh menggunakan kalimat yang tadi. Siswa dilarang bawa HP. Jika bawa HP, konsekuensinya adalah disebut 1 minggu, 1 bulan sebagainya. Itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Nah, apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah sebuah tata tertib yang sudah diatur dalam sebuah peraturan. Kalau melanggar, set konsekuensinya begini, itu konsekuensi. Kalau hukuman tidak terstruktur. Contoh, anak telat, tiba-tiba hukumannya naik apa ya dia? Mesti izin. Memang ada di situ tulisannya. Kamu terlambat, hukumannya enggak ada kan? Hukuman itu lebih cenderung kan semerta-merta, sewaktu-waktu tidak terencana. Dan seperti tadi sudah kita bahas bahwa hukuman maupun konsekuensi tidak menjamin anak menjadi disiplin. Justru disiplin yang terbaik adalah datang dari diri. Nah, keyakinan itu gak perlu diberi konsekuensi, gak perlu diberi hukuman apalagi, gak perlu. Sama dengan kita sebagai umat muslim yakin bahwa sholat itu sudah diperintahkan oleh Allah. Kita meyakini keimanan kita, iman terhadap Allah dan sebagainya itu, yakin Allah sudah menentukan begini, oke. Terus kita yakin bahwa sholat itu wajib itu harus dilakukan, kalau tidak berarti berdosa, betul nggak? Terus tiba-tiba kamu tidak melakukan sholat, berarti kamu telah menodai keyakinanmu sendiri, betul nggak? Karena kalau kamu nggak mau sholat misalnya, maka kamu yakin bahwa kamu akan berdosa, yakin kan? Itu kamu yakin, bahwa yakin itu ada dari diri sendiri. Silakan. Lagi sama. Dan yuk kita lanjut, yuk lanjut. Oh gitu ya. Keyakinan. Keyakinan itu adalah kita yakin bahwa itu benar. Tapi saudara, mengapa kita yakin bahwa memakai helm itu penting bagi pengendara? Apa keyakinanmu? Kira-kira ya? Karena kita yakin dengan pakai helm melindungi kepala kita seandainya ada benturan. Nah kita nggak pakai helm, berarti kita tuh yakin amigo, yakin aman-aman saja. Tapi rata-rata kita itu tentang helm itu masih menganggap sebagai peraturan, belum sebagai keyakinan. Memang keyakinan itu bisa ditumbuhkan dari sebuah peraturan.
yang kita anggap kebenarannya sehingga nggak menjadi keyakinan. Nah kita itu masih menganggap helm itu sebagai sebuah peraturan, sehingga kalau kita pakai helm itu hanya karena takut ditilang. Dan sadar aku pakai helm biar aman kepalaku ini, karena ini nggak dijual di toko manapun. Kita pakai helm harus batas begini ditilang. Akhirnya anak sekolah dan pojok sendiri ditilang. Ya kan? Pada saat COVID, semua orang meyakini bahwa masker itu melindungi, betul nggak? Tapi semua orang pakai masker, mereka ngangguk, takut tertular lah dan sebagainya, betul? Kita meyakini bahwa langkah pencegahan salah satunya adalah dengan menggunakan masker. Itu namanya yakin. Jadi nggak perlu dipaksa kita yakin dan sebagainya. Itu yang namanya keyakinan. Tidak perlu diatur, tidak perlu diberi konsekuensi, apalagi diberi hukuman. Itu yang dimaksud dengan keyakinan. Oke, sekarang cara membuat keyakinan kelas. Saya punya ini. Kata kecil saya bagi satu-satu setiap anak boleh menyampaikan pendapat apapun tentang apa yang ingin kamu dapatkan selama sekolah di sini, terutama di kelas ini. Harapan apa? Kamu tidak boleh apa, bebas mendapat apapun boleh. Tapi bisa contoh-contoh, saya hanya nyuruhnya buat kalimat, bukan paragraf. Ya. Atau orang satu harus lengkap. Bebas. Jangan dipengaruhi utamanya, itu kodok banget. Membuat kalimat sebuah pengharapan kamu supaya kelasmu itu menjadi bersih, tertib, kamu jadi anak yang rajin, kamu jadi anak hebat, apapun bebas. Dan tidak boleh terlambat masuk kelas, silakan boleh. Yang lain juga boleh. Harus belajar, tapi bebas. Tidak boleh tidak melakukan tugas. Waktu menuliskan di stick note adalah udah ya, berapa menit? Kita harus sepakat. 1 menit cukup? 5 menit. Tulis kalimat 5 menit. Kamu tulis kalimat atau lomba? Tulis 1 kalimat bebas. Ditulis apa yang ingin kamu inginkan supaya kelasmu menjadi kelas yang hebat. Kamu jadi anak yang hebat. Karena telat. Iya, ya udah kelas ya kamu. Kamu siapa sih? Misalnya, contoh ya, siswa tidak boleh terlambat masuk kelas. Itu kan sebuah pengharapan kan? Contoh, jadi tidak boleh membuli teman. Tapi juga boleh membuli guru, jangan ya. Tidak boleh bawa sampah, tidak boleh menganiaya guru dan teman. Boleh kan? Ini bukan penilaian ya, langsung ditulis. Yang sudah langsung tempel di sebelah kanan saya. Ini tempel
Bebas. Ya sudah langsung tanya. Ayo. Ya semono kok. Kan dia ya. Ya semono. Ya ini. Oh. Ini namanya berbakat bebas tanpa menyangkutkan identitas atau metode senjata. Semua. Apa? Kita tadi. Boleh pede gitu maju. Hidup. Oh. Dua. Tunggu yang bilang. Sudah tahu saya itu kelihatan sudah tidak normal. Harus bisa diajak untuk bermusyawarah dan bisa bekerja sama dengan baik sesama teman. Kata kuncinya apa? Bekerja sama. Bahasa kerennya ini adalah kolaborasi. Itu oleh. Kolaborasi itu zaman sekarang sudah wajib dalam hal apapun kita kolaborasi. Silakan. Apa ini? Silakan. Ikut aja. Oke, kerjasama. Lihat, saya siswa perempuan tidak saling bertengkar dan tidak terbagi menjadi beberapa geng yang membuat siswa lain terganggu. Katanya bertengkar, berarti hidup rukun gotong royong. Kembalinya kemana? Profil pelajar Pancasila. Mandiri, kreatif, gotong royong, berdedikasi ya. Saya ingin jadi lebih baik lagi untuk semua orang. Umum sekali, umum, ya, tapi bagus. Ini kan gimana pribadi. Yakin dan percaya diri untuk melakukan aktivitas penting atas kesadaran diri sendiri. Terus ingin, belum pasti ya. Terus apa kembali? Kejarlah cita-citamu dengan belajar dengan baik. Ya, motivasi. Tidak boleh membuli teman. Ya enggak? Itu kan ya. Tidak boleh terlambat membayar uang kas. Kalau sudah bersepakat ya jangan terlambat membayar kas. Kalau itu untuk operasional. Kerjasama. Siswa tidak boleh berbicara kasar dan kotor di kelas. Jadi ngomong kotor. Ya, ini kalian boleh bertanggung jawab. Siswa tidak boleh memanggil nama teman dengan sebutan nama ortunya. Kalian sudah nggak ada kreativitas lain. Sejak zaman kecil itu sudah saya lakukan.
Gue sekarang sedang ngetren nih kalau ganti orang Jompo, mertua atau siapa? Joko. Ya, ini termasuk bully teman. Bully itu ada dua, fisik sama verbal. Yang menyebut nama-nama orang tua temannya itu termasuk verbal. Kenapa? Tujuan dia jelas, mempermalukan. Kalau saya jadi kamu, saya juga. Saya disebut nama bapak saya tidak semakin terhina, saya semakin bangga dengan bapak saya. Juga begitu. Jika kalau orang lain nyebut Joko, hebat dong Joko. Ya. Siswa dan siswi tidak boleh untuk berdebat satu sama lain. Nah, apa dulu debatnya? Debat itu kalau untuk mengambil sebuah keputusan bersama dan itu lebih baik harus dilakukan. Untuk debat itu penting. Itu dalam forum diskusi, debat itu mengambil sebuah keputusan yang baik, musyawarah, gitu ya. Yakin dan percaya diri untuk melakukan aktivitas positif atas kesadaran diri sendiri. Saya ingin jadi pimpinan ya. Tidak boleh menganiaya teman. Menganiaya. Itu spesial sekali. Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh berpapasan. Tidak boleh melawan guru saat diberi hukuman ketika telat. Emang ada ya? Aku mungkin ada ya? Tidak boleh membuli teman. Pakai bully. Jadi kelas pembelian ini. Siswa harus pikir juga jadwal pikir. Ya kas mau dikasih. Kita korek. Oh ini kas. Kewajiban ya. Harus rukun sama teman, gak boleh bully. Semua siswa harus menaati tata tertib sekolah. Tidak jawab. Harapan anggota kelas harus lebih akrab, lebih akur dan solid. Saling maaf dan perselisihan. Begitu ya, kalau bully-bully. Saya berharap kelas saya bersih dan bisa belajar. Harus satu kayaknya bersih-bersih ini. Oh, berkata kotor tak beda, ini bersih lingkungan. Menjaga kebersihan. Siswa tidak boleh datang terlambat. Mengerjakan tugas tepat waktu. Tanggung jawab. Belajar dengan rajin di sekolah, di rumah. Siswa harus selalu membersihkan, menjaga kebersihan kelas, lingkungan. Tidak boleh membeda-bedakan dalam berteman. Kalau pilih-pilih kasih. Harus bisa kompak sama teman. Tidak boleh merusak fasilitas kelas. Masuk ke ini umum ya. Sudah saya klasifikasikan. Jadi artinya menurut saran. Nah, langkah berikutnya adalah mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Keyakinan kelas itu tidak harus panjang, pendek saja. Tapi justru yang pendek itu lebih umum, yang lebih mencakup semuanya. Contoh, kondisinya adalah ada peraturan kelima, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimat negatif ya. Kalau juga menjadi keyakinan kelas kira-kira berubah menjadi apa? Buang sampah pada tempatnya. Kira-kira ini masih panjang bisa dipendekkan atau tidak? Karena kalau ini berarti artinya buang sampah atau kemudian kaitannya dengan lingkungan tidak hanya buang sampah. Buang sampah bukannya naruh di laci, buang sampah di laci itu, bahkan ya itu. Sekolah kita sekolah biasa, ya ini ke sini.
karena dia sadar dalam diri volume itu harus sehat, harus bersih, maka tidak buang sampah sembarangan. Sampah harus dipilah, tidak menaruh sampah di laci. Ketemu dengan sampah, dia sadar mengambil untuk dibersihkan. Namanya self disiplin. Terus kalau tidak membuli ini kira-kira apa? Juga dalam bentuk apa kalimatnya? Tidak boleh bully, kalau ribut orang tua konyolnya. Kira-kira keyakinan kalian semua apa? Saling menghargai apa? Banyak hal. Tidak membeda-bedakan teman. Mau miskin, mau kaya, kita berteman. Mau ganteng, mau hancur, kita berteman. Iya. Mau pintar, kurang pintar, kita berteman. Mau siapapun yang mau kamu, mau siapa mau sama kita. Kalian menghargai. Karena apa? Dengan kita menghargai orang lain, kita juga akan dihargai oleh orang lain. Konsekuensinya pasti seperti itu. Jujur ini adalah ibarat tadi, kalau kamu ingin dihargai, maka kamu harus menghargai orang lain. Jadi keyakinan itu adalah saling menghargai dalam hal apapun, termasuk menghargai pendapat orang lain. Berdebat juga kita hargai pendapatnya. Ya, itu adalah saling menghargai. Terus, ini mau bayar uang kas kok. Bayar uang kas, tidak masuk telat dan sebagainya. Bukan kalau tertib kok. Kewajiban. Kewajiban apapun, jadi bisa dijabarkan, tapi ini adalah kata kewajiban yang kita gunakan. Jadi cara membuat yakin itu seperti itu. Yakinkan dulu dirimu bahwa ini adalah memang untuk kebaikanmu. Sudah ada 3. Siswa tidak boleh berbicara kasar dan kotor di kelas. Kira-kira selain kita menghargai, kita menghargai kan antar teman. Kadang-kadang orang arah itu misu, itu kadang-kadang konyol ijen. So, bicara kotor. Kira-kira itu kalau kita ubah ke sini asal jadi yang kelas. Kan jangan bicara kotor, ubah jadi yang kita apa? Sobat handul. Sobat handul. Bisa beretika, bisa sopan, bisa santun. Santun itu kaitannya dengan verbal. Kalau sopan itu hubungannya dengan perilaku. Bertemu dengan orang yang lebih tua, kita masih punya kesopanan di adat Jawa minimal berkali. Itu wujud bahwa perlu keyakinan diri. Saya memang harus sopan, karena dengan sopan saya akan dihargai orang lain. Yakin nggak? Kalau kamu nggak sopan dengan orang lain, apakah mungkin orang lain juga menghargai kamu? Jadi keyakinan adalah dengan sopan orang lain sopan dengan kamu, dengan santun orang lain juga bicara santun kepadamu. Kamu juga yakin dengan beretika yang baik, orang lain juga beretika yang baik. Baca itu sih. Sikap perilakunya harus baik. Sampai di sini kita yakin bahwa semua yang kita sepakati ini menjadi hal yang baik. Keyakinan adalah yang kita yakini bahwa itu baik untuk kalian, bukan untuk siapa saja. Keyakinan itu baik untukmu. Maka siapapun yang meyakini itu ada, maka lakukan dengan terbaik. Tidak perlu ada yang menyuruh, tidak perlu ada yang maksa. Karena kalau sudah yakin, maka auto anak itu akan menjadi anak yang hebat, anak yang positif, anak yang berdisiplin tinggi, dan ujungnya konsep ini adalah anak menjadi anak yang hebat di masa depan, masa kini, dan akan menjadi kebanggaan diri sendiri, kebanggaan orang tuamu dan masyarakat sekitarmu. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ini yang bisa saya lakukan. Kita ketemu lagi di sini lain. Kita telah menghasilkan beberapa keyakinan kelas. Harapannya adalah kita selalu berubah menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9A, saya di sini akan berpendapat tentang hasil musyawarah yang dilakukan oleh Pak Rafiuddin di kelas 9A. Menurut saya, keyakinan kelas yang dibuat oleh Pak Rafiuddin di kelas 9A itu sangat cocok untuk anak-anak kelas 9A yang masih kekurangan kesadaran diri tentang kebersihan kelas, kenyamanan kelas, dan tata cara beretika dalam ucapan dan perbuatan di dalam kelas. Dan kewajiban anak-anak kelas 9A untuk melakukan tugas-tugasnya di dalam kelas. Dan keyakinan kelas yang tadi dibuat oleh Pak Rafiuddin sudah sangat-sangat bagus dan tepat untuk anak-anak kelas 9A. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retania Arnalviani dari kelas 9A SMPN Negeri 1 Jombang. Hadirnya saya di sini akan berpendapat mengenai hasil musyawarah yang telah dilakukan oleh Pak Rafiuddin untuk membentuk suatu keyakinan kelas. Menurut saya, musyawarah yang telah dilakukan oleh Pak Rafiuddin tadi sudah sangat cukup untuk membantu kita membentuk keyakinan kelas dan memotivasi diri kita sendiri untuk benar-benar melakukan keyakinan kelas tersebut atas kesadaran diri kita. Kedepannya saya berharap anak-anak kelas 9A bisa sadar untuk melakukan keyakinan kelas tersebut, untuk sadar tidak hanya untuk melakukan keyakinan kelas, tapi sadar untuk melakukan hal-hal positif yang dilandasi dengan kesadaran diri. Saya juga berharap saya pribadi juga bisa melakukannya dengan baik dan menjadi teladan bagi teman-teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.